Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan next lagi di slide berikutnya. Di slide berikutnya, tadi menggunakan biomass atau memanfaatkan tumbuhan. Lalu di bagian berikutnya ini ada ilustrasi ya, ilustrasi dari proses juga ya, proses pemanfaatan energi biomass dari tumbuhan tadi untuk menghasilkan nilai kalori atau menghasilkan panas. Seperti apa panas yang dihasilkan, lalu bagaimana perbandingannya ketika menggunakan atau memanfaatkan yang misalnya energi tersebut yang awalnya berasal dari energi fosil, lalu beralih ke energi biomass menggunakan energi berasal dari tumbuhan. Oke, untuk share di layarnya, share screen di layarnya sudah masuk. Untuk tampilannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di bagian ini menceritakan mengenai biomass yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menghasilkan nilai kalor atau nilai panas. Seperti apa nilainya? Bagaimana proses kombasian nyala api yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut menggunakan biomass? Kita bisa lihat di short video berikut ini.
Oke, baik. Jadi itu merupakan applied-nya ya, atau salah satu aplikasi dari pemanfaatan biomass, energi biomass untuk proses combustion. Di bagian video yang tadi yang ditampilkan, bahan yang digunakan adalah biomass, berupa bahan dasarnya itu berupa dari tumbuh-tumbuhan, kemudian digunakan untuk menyalakan atau melakukan combustion. Ada hal yang berbeda ya antara proses pembakaran yang menggunakan, misalnya yang menggunakan biomass dengan bahan menggunakan natural gas atau gas alam. Apa yang membedakan di bagian tersebut? Ya, dari videonya bisa dilihat tadi nyala api, proses nyala apinya itu menghasilkan warna warna merah ya, warna orange atau warna merah. Nah, beda halnya dengan kalau bahan tersebut yang digunakan, energi yang digunakan adalah energi gas LPG atau gas alam, mampu menghasilkan nyala api yang berwarna biru atau warna kebiruan. Kira-kira ada yang tahu kenapa hal itu bisa berbeda atau bisa menyebabkan perbedaan nyala api yang dikeluarkan pada saat menggunakan bahan biomass dengan kalau dibandingkan dengan menggunakan gas LPG. Ada yang bisa menceritakan kenapa hal itu membedakan atau berbeda nyala apinya pada saat menggunakan biomass berwarna merah, sedangkan menggunakan gas LPG dapat menghasilkan nyala api yang berwarna biru. Apa yang menyebabkan perbedaan warna tersebut? Ya, oke. Ada yang bisa menceritakan alasannya kenapa dia menghasilkan warna merah, kemudian yang satunya lagi bisa menghasilkan warna biru. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, alasannya pertama, antara gas dengan biomass itu dua sumber energi yang berbeda. Gas merupakan gas LPG merupakan bahan yang mudah terbakar. Dari proses pembakarannya itu tidak banyak atau tidak membutuhkan energi. Jadi untuk melakukan burning atau melakukan combustion, membakar gas, nyala api tersebut tidak terlalu banyak membutuhkan atau menghabiskan energi. Nah, karena dia tidak terlalu banyak menghabiskan energi sehingga dia mampu menghasilkan nyala api yang berwarna biru. Beda halnya dengan menggunakan biomass, menggunakan energi awalnya itu membakar biomass, membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi api yang menyala untuk bisa menghabiskan atau membakar biomass tersebut, membakar energi tersebut, dibutuhkan nilai energi yang besar. Nah, karena dia menghasilkan energi yang besar,
nyalanya menghasilkan energi berwarna merah ya, atau warna orange. Nah, inilah yang membedakan. Lalu di bagian selanjutnya ada proses pembakaran sempurna ya, ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Di bagian energi yang menggunakan energi awalnya menggunakan gas alam atau natural gas atau LPG, itu pembakarannya hampir mendekati kondisi pembakaran sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Ya bisa saja lihat saja di proses pembakarannya. Ketika bahan bakar yang digunakan adalah gas LPG, maka gas tersebut akan habis terbakar, atau tidak ada arang atau tidak ada abu dan kotoran. Hanya sedikit, walaupun ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Ya, bisa dilihat di proses menggunakan masak menggunakan LPG atau kompor gas. Di bagian sisi kompor tersebut tidak ada abu atau tidak ada arang atau bagian yang tidak habis terbakar. Nah, lain halnya atau berbeda dengan biomas. Dari video yang tadi diperlihatkan, dari proses pembakarannya menghasilkan abu atau masih menghasilkan arang atau kotoran. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembakaran tidak sempurna. Jadi kalau pernah mendengar istilah ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna itu adalah pembakaran yang di mana bahan bakarnya tidak habis 100%. Jadi bahan yang terbakar tersebut tidak semuanya terbakar secara sempurna, maka dikategorikan pembakaran tak sempurna. Kemudian untuk gas ya hampir mendekati proses pembakaran sempurna. Jadi dimasukkan ke dalam kategori pembakaran sempurna karena bahan yang terbakar habis secara menyeluruh atau secara sempurna, ya walaupun nilai dari proses pembakaran tersebut masih menyisakan sekitar berapa persen nilai yang tidak terbakar, tapi nilainya cukup rendah. Ya, itulah gambarannya mengapa nilai warna atau gambar warna yang ditampilkan dari bahan menggunakan gas dengan bahan yang menggunakan biomas menghasilkan warna yang berbeda. Lalu bagaimana nilai kalorinya atau nilai panas yang dihasilkan? Untuk panas yang dihasilkan, ya jelas warna biru menghasilkan nilai kalori lebih tinggi, panas lebih tinggi, jika dibandingkan nilai nyala api yang menghasilkan warna merah atau warna oranye. Kenapa hal tersebut berbeda? Ya karena energi untuk melakukan pembakaran tersebut sebagian sudah terserap untuk menghasilkan atau melakukan pembakaran. Jadi output dari proses pembakaran tersebut nilai kalorinya menjadi berkurang. Oke, kalau yang tadi menceritakan tentang biomas merupakan energi baru terbarukan. Lalu di bagian selanjutnya ada biogas. Apa yang membedakan mas dengan gas? Ya sesuai dengan namanya, bio ya semuanya itu berasal dari makhluk ya, makhluk hidup ya, bisa saja dari tumbuhan atau dari hewan atau dari unsur-unsur yang biologi. Di biogas ini merupakan gas yang dihasilkan melalui proses anaerobik. Apa itu anaerobik? Ya istilah mudahnya proses fermentasi. Kenapa harus difermentasikan? Kenapa harus ada melalui proses tahap anaerobik? Tujuannya
untuk menghasilkan gas metan atau metana. Nah, gas ini memiliki kandungan nilai H, nilai hidrogen. Sifat dari gas yang memiliki nilai senyawa H, senyawa hidrogen itu adalah gas yang mudah atau dapat terbakar. Lalu dari mana unsurnya, dari mana diperolehnya untuk mendapatkan biogas tersebut, ya bisa dimanfaatkan menggunakan kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kambing. Ketika dilakukan proses anaerobik atau proses fermentasi, maka kotoran tersebut akan berubah menghasilkan nilai metan atau nilai gas metana, gas metan. Lalu di bagian berikutnya selain memanfaatkan kotoran juga memanfaatkan limbah domestik, ya seperti memanfaatkan sayur atau tumbuh-tumbuhan ya seperti daun, kemudian potongan sayur atau potongan makanan yang berasal dari unsur biologi yang tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa lagi dikonsumsi, itu bisa dimanfaatkan kembali atau bisa dipergunakan dibandingkan misalkan kita membuang atau tidak mempergunakan sisa-sisa dari limbah domestik tersebut yang berasal dari unsur biologi, itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi biogas dengan proses fermentasi. Proses fermentasi ini menghasilkan nilai H, hidrogen, dan hidrogen dimanfaatkan untuk menghasilkan nyala api. Ya, kandungan utama di bagian ini ada kandungan ya, kandungan utama dalam biogas dituliskan C itu CH4, C itu adalah karbon, H itu hidrogen. Jadi kalau diuraikan unsur kimianya ini ada nilai karbon dan nilai hidrogen. Karbon dan hidrogen merupakan unsur kimia yang atau bagian dari unsur kimia yang mudah untuk bisa dilakukan pembakaran atau zat yang mudah terbakar. Nah, ini merupakan kandungan utama dari biogas. Yang pertama ada metan, metana, CH4 dengan nilai prosentase kandungan yang dimiliki oleh biogas itu bernilai 55 sampai 75%. Jadi cukup besar ya jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Karena unsur CH4 ini merupakan unsur yang mudah terbakar. Ada unsur karbon dan unsur hidrogen. Lalu karbon dioksida 25 sampai 45%, nitrogen, hidrogen sulfida, kemudian ada oksigen. Nah, ini yang paling utama di bagian ini untuk bisa menghasilkan proses combustion yang baik, ya jika nilai metannya atau gas metannya cukup besar nilainya. Kalau misalnya dari proses anaerobik atau dari proses fermentasi tersebut mampu menghasilkan CH4 sampai 75% atau bahkan bisa ditingkatkan lagi sampai 90%, maka menghasilkan nilai energi yang tinggi atau energi yang besar. Karena ketika dilakukan proses combustion, dilakukan proses pembakaran, unsur inilah yang
di bagian awalnya itu bagian yang mudah untuk dibakar atau proses di combustion, proses pembakarannya. Jadi unsur inilah yang akan terbakar, yang menyebabkan api nyala atau api tersebut menimbulkan titik nyala dari proses pembakaran gas metan tersebut. Oke, ini ada bagian yang berikutnya. Ya, di bagian sebelum masuk ke slide selanjutnya ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan mengenai energi yang berasal dari biogas. Karena energi ini sebagai energi alternatif, ya kenapa dijadikan masuk ke dalam energi alternatif? Ya kita bisa melihat lagi kebutuhan energi yang bergantung dari bahan fosil itu terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk proses pembaharuannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak sekali mulai dikembangkan energi alternatif yang memanfaatkan biogas. Oke, di bagian ini ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya ya, atau di slide berikutnya. Untuk tampilan di layarnya sudah stabil ya, share screen di layarnya. Udah, Pak. Oke, jadi gambarannya seperti apa energi yang dimiliki, karena energi biogas ini merupakan energi yang berasal dari biologi atau dari makhluk hidup yang dilakukan proses anaerobik atau proses fermentasi. Lalu bagaimana nilai kalori atau nilai panas ya, nilai kalori atau panas dari 1 kubik atau 1 meter pangkat 3 biogas. Kalau dikonversikan atau dirubah nilainya, ekivalensi menghasilkan sekitar 6.000 watt per jam. Jadi nilai kalori atau nilai panas tersebut yang diperoleh dari energi biogas 1 meter kubik itu mampu menghasilkan daya listrik ya, atau kalau dikonversikan itu energinya itu ekivalensi atau sekitar 6.000 watt per jam, yang setara atau sama atau ekivalensi dengan bahan bakar yang berasal dari minyak solar atau minyak diesel, setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu, biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau energi yang lain atau energi alternatif yang ramah lingkungan, pengganti minyak bumi, LPG, batu bara. Minyak bumi, LPG, batu bara ini masuk ke dalam kategori energi yang tidak terbarukan atau energi yang tak terbarukan atau proses pembaruannya sangat lama, yang diperoleh dari fosil untuk bisa mendapatkan minyak bumi, LPG, dan batu bara tersebut. Kenapa nilai kandungan energi biomas ini menjadi ramah lingkungan? Ya, karena ketika
gas tersebut dijadikan bahan untuk proses combustion atau proses pembakaran, maka nilai gas buangnya itu dapat diserap dengan mudah oleh lingkungan. Kenapa bisa diserap dengan mudah oleh lingkungan? Karena berasal dari unsur biologinya, ada unsur biologisnya. Karena unsur inilah yang menyebabkan nilai-nilai tersebut ketika dijadikan proses combustion, dijadikan proses pembakaran, menghasilkan gas buang tersebut tidak terlalu besar nilainya, mudah untuk diterima atau diserap ke lingkungan. Oke, saya akan mulai share screen di bagian berikutnya, bagaimana biogas tersebut dipergunakan atau cara kerja dari biogas tersebut. How does a biogas plant work? Seperti apa biogas tersebut kerja? Untuk tampilannya di layar sudah masuk ya. Tampilannya di layar. Iya, sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah how does a biogas plant work. Oke, kita lihat short videonya atau video singkat bagaimana biogas tersebut bekerja. Welcome to a virtual tour through one of BioConstruct's biogas plants. Controlled fermentation of biomass in biogas plants produces a gas that can be used to produce electric or thermal energy on account of its high percentage of methane. The raw materials used in biogas plants, also known as substrates, are often liquid manure, agricultural products and agro-industrial waste. The following animation will demonstrate how electricity and heat are produced from these substrates in biogas plants made by BioConstruct. This biogas plant uses ensilaged maize as one of its renewable raw materials. With the aid of a wheel loader, the maize is tipped into a cement storage bin, which needs filling up approximately once a day. Silo maize is rich in energy, and on account of its high degree of reduction, very well suited for use in biogas plants. This storage bin is equipped with a hydraulic floor discharger that continuously feeds the maize onto a conveyor belt. A scale under the conveyor belt registers the weight of the maize silage. Liquid manure is the most important basic substrate used in this biogas plant. After a short interim storage in the pigsties, it is pumped through pipes directly into the blending pump beside the maize conveyor belt. At the same time, the maize falls off the conveyor belt into this apparatus, which is equipped with 2 mixing rollers. In this way, the maize silage is mixed before fermentation. With this technology, it is possible to supply several fermentation tanks, also known as fermenters, with fresh substrates, even if they are not close together.
Liquid waste from the food industry is the third substrate used in this plant. As the availability of such waste varies considerably, a large storage pit should be installed. Integrating this into a hall serves to minimize smells and to help prevent epidemics. Now the liquid waste is heated with hot water to 70 degrees centigrade in a tubular heat exchanger using a countercurrent process. After heating for 1 hour, the hydrogenization of the substrates is complete, so that they can now also be poured into the fermenters. Here is where the biogas is formed. The substrates are continuously stirred in order to prevent layers of material forming at the top or on the bottom. A hot water wall heater heats the substrate to between 35 and 55 degrees centigrade in order to accelerate the formation of methane. On average, the substrate is in the fermenter for a period of around 30 days, before it is filled into another fermenter for a further 30 days to complete the gas formation process. When fermentation is complete, the thin liquid substrate is pumped into 2 reinforced concrete tanks, where it is stored until it can be brought out onto the fields. Regularly with biomass are airtight, heated and regularly stirred, the biogas forms within a matter of days. The formation of gas is a complex and delicate process. The organic fats or carbohydrates contained in the substrates are digested by various kinds of bacteria, and this is the starting point for the development of the gas. If the contents are continually stirred, the gas rises slowly to the top of the container. It consists of approximately 50 to 70% methane, coloured green here, and also carbon dioxide, water vapour, hydrogen and hydrogen sulfide. As water vapour and hydrogen sulfide are problematic for the utilisation of the gas later, it is necessary to treat the biogas now. The gas is first freed from water vapour, coloured blue here. The condensation water is collected in a condensation shaft and pumped out. The aggressive trace gas hydrogen sulfide is now extracted from the biogas in a biological desulfurization plant. By introducing air into the container, certain bacteria cultures are able to establish colonies on the chain. Here they decompose hydrogen sulfide into harmless sulfur and water. The almost unpressurized biogas is then fed into a compressor, where it is brought up to the 70 millibar pressure later required for burning. In order to completely condense any remaining water vapour and to free the biogas from any suspended matter or silicates, the biogas is subjected to a washing and drying process. This is carried out with the vapour at almost freezing point, so that the gas is cooled down to a temperature of under 5 degrees centigrade. In order to control the purification of the gas, the biogas is constantly tested with an online measuring system, which records the amounts of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and oxygen. This guarantees a high degree of efficiency and security. In case of any overproduction of biogas, it is necessary to operate a gas flare, for unburned methane that escapes into the atmosphere is harmful for the climate. The biogas from this biogas plant enables 2-block heating and generating power stations to run and be CO2 neutral. To annually process biogas from 15,000 tonnes of biomass, this plant must produce a total of 500 kilowatts of electricity. Due to the optimal gas processing, the engines can run round the clock for several years with only a minimum of maintenance costs. Up to 30% of the waste heat from the cooling water of the engines is used for the heat exchange and the fermenter, so that no additional heat is required. The remaining heat can also be used profitably to heat industrial plants, houses or swimming pools. The electric power generated by the generator of the block heating and generating plant is converted to the mains voltage level in the transformer. Then the electricity can be fed into the grid and meets the annual requirements of around 1,000 households.
biogas plant with an annual operating capacity of 15,000 tonnes a year requires 3 to 5 hours work daily. In order to keep the amount of work down to a minimum, we particularly recommend the use of an effective measurement and control technology from BioConstruct. Thanks to a safe exchange of data, it is also possible for someone who is not on the spot to monitor and control the unit. Should it be necessary, either the operator at home or the BioConstruct service team can intervene in processes in the biogas plant. For example, the agitators can be switched on and off. The levels of the containers and the pits can be checked, or the solid supply equipment can be monitored. Information about malfunctions or an expensive standstill of the block heating and generating plant can be registered on BioConstruct's service computer or on the operator's mobile phone. This guarantees a short reaction time when anything unexpected happens and a reliable service by the BioConstruct Customer Support Office. Biogas plants produce high-quality fertilizer as well as electricity and heat. The nutrients contained in the substrates are retained and are more easily available to the plants, as the flow power of the liquid manure and its ammonia content have increased due to fermentation. The unpleasant smell of the liquid manure and organic waste has disappeared as the organic acids have decomposed. A biogas plant is therefore useful for both you and your neighbours. Why don't you also profit by using the smart, environmental friendly biogas technology in BioConstruct's modern plants? Ya, oke, baik. Jadi itu merupakan pemanfaatan biogas ya, atau energi yang bisa dijadikan sebagai energi awal untuk menghasilkan energi yang baru dengan memanfaatkan biogas. Di bagian ini ya, ini adalah merupakan gambaran awalnya seperti apa kandungan atau proses biogas tersebut dihasilkan menggunakan proses anaerobik atau proses fermentasi. Tujuannya adalah untuk dapat mengeluarkan atau bisa menghasilkan gas metan, yang gas ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses pembakaran. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan karena kita sampai jam berapa? Jam 11.20 sebelum kelas berakhir. Ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk absen perkuliahan jangan lupa menuliskan absensi di Edmodo, absen kelasnya di Edmodo dengan menuliskan nama mahasiswa, kemudian NIM. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan selamat siang, sampai ketemu lagi di minggu depan, di minggu berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.